Ikhwaninal kiram, jemaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji puja dan syukur kepada Allah atas kenikmatan yang sangat amat luar biasa yang diberikan dan dianugerahkan Allah kepada kita. Nikmat Allah memanjangkan umur kita, menyehatkan badan kita, memberikan kepada kita kekuatan beribadah di bulan suci Ramadan, sehingga tidak hilang semangat kita. Sampai pada malam di hari yang ke-22 Ramadan, Allah masih menyegarkan iman kita, memberikan taufik kepada kita. Padahal ikhwan yang dimuliakan Allah, waktu nanti Ramadan beranjak dari kita, Ramadan meninggalkan dua golongan dari umat Nabi Muhammad. Al-fariqain itsnain, dua bagian. Bagian yang pertama, man arafa huquq Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Rombongan yang pertama hadirin, rombongan yang tahu persis makna bulan Ramadan. Fasama laila, fasama yaumi wa qama laila. Maka dia berpuasa di pagi harinya, dia salat tarawih di malam harinya, dia jaga wajtinab an-nawahi, seluruh yang dilarang Allah dia tinggal. Dia enggak bohong di bulan Ramadan, dia enggak ghibah, gosipin orang di siang hari dan malam hari bulan Ramadan. Nafasnya dia isi dengan amal ibadah, tidak pun dia membaca Al-Quran. Dia memilih tidur daripada membicarakan orang lain, maka Allah menulis di sisi Allah Ta'ala sebagai catatan amal ibadah. Orang-orang yang sedemikian ini sayangnya tidak bisa melihat pahalanya secara langsung. Kalaulah Allah membuka hijab kita, maka kita akan menemui orang yang masuk ke dalam masjid saling bunuh-membunuh, saudara, demi mendapatkan kesempatan semisal kita pada waktu ini. Semisal kita hidup pada bulan Ramadan, manusia akan saling bunuh-membunuh untuk mendapatkan pahala bulan suci Ramadan. Maka karena itu, orang yang sedemikian itu, yang menjaga Ramadannya, mengetahui kemuliaan Ramadannya, mengetahui hak-hak bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan memberikan pahalanya yaumul qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kata Allah Ta'ala, sungguh kelak aku akan berikan kepadamu, aku akan sampaikan kepadamu, aku akan berikan langsung, kata Allah Ta'ala, kepada tangan muliamu, pahala dari apa yang engkau berikan untukku daripada bulan suci Ramadan. Yaumul qiyamah, saudara, hari di mana manusia tidak mengenal lagi ayah kepada anaknya, anak kepada bapaknya, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Yauma la tanfa'u malun wala banun. 1000 anak kita, Pak. Satu dunia kekayaan kita, Allah Ta'ala bilang tidak akan bermanfaat kepada kita. Maka sungguhlah yang demikian itu tidak akan menjadi manfaat buat kita. Illa man atallahu biqalbin salim, kecuali yang datang pulang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Pak, kalau saya boleh rekomendasi, malam-malam bulan terakhir Ramadan, minta sama Allah Ta'ala biar bersih kita punya hati, Pak. Kalau hati kita bersih, ucapan kita ikhlas, doa kita diijabah Allah. Kalaulah kita punya hati belum jernih, keluar dari bulan Ramadan, maka kita termasuk daripada bagian yang kedua. Bagian yang kedua kebagi kepada dua bagian, saudara. Yang pertama, orang-orang yang menghadap kepada Ramadan i'dhaman wa istikbara. Dia enggan, Pak. Dia enggak mau tahu bulan Ramadan. Ramadan kayak bulan pada umumnya aja. Bahkan lebih banyak cacian keluar dari mulutnya di bulan Ramadan. Lebih banyak maksiat ia kerjakan di bulan Ramadan. Tidak ia menjadikan Ramadan sebagai bulan agung dan mulia,
Kata Allah Ta'ala, wa manil ladzina istakbara an ibadati. Orang-orang yang sombong, kata Allah Ta'ala, enggan untuk beribadah kepada saya, enggak mau nunduk syahwatnya di bulan Ramadan, sombongnya tambah tinggi, prasangka buruknya kepada orang tambah banyak. Innalillah, kata Allah Ta'ala, yang sedemikian itu sayadkhulunal jahannama dakhirin, Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka Allah secara hina dina. Naudzubillah, thumma naudzubillah. Ada anak diperintah orang tuanya nak puasa, padahal umurnya sudah balik, malah dia tantang bapaknya. Perintah sama ibunya, dia enggak hirau perkataan ibundanya. Wallahi, lebih baik anak kita tampar, Pak. Sakit pipinya, luka badannya, ketimbang nanti kelak di yaumul qiyamah Allah akan menyeret-nyeret dia, merantai lehernya. Karena Allah Ta'ala bilang, aku akan masukkan mereka yang sombong, tidak mau enggan beribadah kepadaku pada bulan Ramadan, ke dalam neraka jahanam secara hina dina, Pak. Kalau Allah memberi kehinaan, tiada satu makhluk pun bisa menjadikan kita mulia. Bagian yang kedua sama, Pak. Tutup mata bulan Ramadan, gak mau tahu bulan Ramadan, ibadahnya kadang-kadang solatnya masih ketinggalan. Zallatil aqdam, kakinya kepleset, Pak. Entar Ramadan puasa, entar malamnya main judi. Ya Allah, tapi sayangnya dia yakin, dia tahu, dia punya Tuhan Allah, dia punya Allah yang ngampunin segala dosa, Pak. Bahkan waktu dia lagi maksiat, dia bilang, ya Rabbi, inni lamma asaituka istikbaran walakin zallatil aqdam. Ya Allah, waktu saya buat maksiat ini, bukan saya ngelakuin semata-mata mau nantang Allah, tapi ghalabatni al-ajz. Saya ini dikerumuni, diselimuti ketidakmampuan kepada hawa nafsu syahwat saya. Ramadan kadang gak jarang saya masih gibahin saudara saya. Ramadan saya gak mau tahu sama saudara-saudara saya yang lain. Kadang-kala solat saya tinggal, tapi saya yakin Allah ini mulia. Allah ampunkan dosa saya. Apa kata Allah Ta'ala, Pak? Inna abdi adnaba dhanban, saya punya hamba berbuat dosa. Faqala Allahumma ighfirli, ya Allah, dia berkata, Allah ampunin saya di bulan Ramadan. Fa'alima abdun anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa yaqudu bihi, faqad ghafartu li abdi. Kata Allah Ta'ala, hamba saya tahu dia punya Tuhan, kalau berbuat dosa Allah bakal mengampunkan dosanya. Maka kata Allah Ta'ala, aku telah mengampunkan dia. Betapa bulan mulia ini sarana kita menjadi orang yang boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi kalau Allah menganugerahkan kepada kita berpapasan dengan malam Lailatul Qadar, maka seumur hidup kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Ikhwaninal kiram, rahimakumullah, janganlah kita meninggalkan bulan Ramadan kecuali dengan pangkat yang pertama atau pangkat yang terakhir, berdosa tapi menganggap kepada Allah, tidak meninggalkan perintah Allah, walaupun kadang-kadang kaki kita terpeleset syahwat hawa nafsu batiniyah, tapi kita tidak meninggalkan perintah Allah dengan sombong. Kita yakin dengan kelemahan kita, kita masuk di dalam kalimat ayat Allah Ta'ala, wa khuliqal insana dha'ifa, Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Maka kiranya Allah mengampunkan kita, kiranya Allah memanjangkan umur kita, memasukkan kita kepada hari yang suci Yaumul Idul Fitr. Bukan cuma orang yang berlebaran dengan baju barunya, tapi dengan hati yang baru, dengan jiwa yang baru, dengan lembaran-lembaran hidup suci yang baru.